Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kisah-kisah perempuan di dalam Al-Quran. Ini adalah pertemuan kedua di kisah istrinya Raja Mesir yang kita ambil sebelumnya pada ayat-ayat dalam surat Yusuf. Alhamdulillah kita telah ambil kisah pertamanya di ayat 21 sampai 35. Pada hari ini kita akan menutup dengan ayat 50 dan setelahnya terkait dengan penyebutan Imra'atul Aziz, istri Raja Mesir, Zulaikha, yang tentunya kita lihat sebelumnya terfitnah dan jatuh hati pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di ayat 50 sampai setelahnya itu adalah tahap, itu fase kedua dari kisahnya, itu kesadarannya atas kesalahannya. Kesadarannya atas kesalahannya. Kan di ayat sebelumnya itu 21 sampai 35 itu adalah fase pertama, dia jatuh dalam kesalahan. Kemudian fase kedua ini sekarang yang kita akan baca. Iya, saatnya dia menyesal dan mengakui itu adalah kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bih. Ini dikatakan seperti itu, ada kisah sebelumnya ya, terkait dengan Nabi Yusuf. Ini sudah takdirnya begitu. Nabi Yusuf lama di penjara gara-gara perempuan-perempuan itu. Setelah itu datanglah takdirnya Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara, yang mana dia bermimpi. Dia bermimpi. Dia ceritakan kepada para menteri yang hadir di majelis kerajaan. Dia bilang, waqala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum liru'ya ta'burun. Ini mimpinya ini. Ini yang menjadi sebab Allah ingin memperlihatkan bahwa Nabi Yusuf orang yang tidak bersalah. Nabi Yusuf dari kecil diberikan ilmu takwil mimpi. Takwil mimpi. Bahkan ada dua orang yang masuk penjara bersamanya yang bermimpi juga. Satunya bermimpi dia menuangkan khamar melayani rajanya. Satunya yang bermimpi membawa roti dan dimakan oleh burung di atas kepalanya. Mereka meminta takwil kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang, adapun kamu akan selamat. Dan yaitu yang melayani rajanya. Yang satu yang dimakan rotinya, adapun kamu akan dibunuh. Itu terjadi betul. Dan yang selamat tadi, dia kabarkan kepada Nabi Yusuf.
Dan Nabi Yusuf berpesan sama dia, sebutkan saya di tuanmu. Tapi dia lupa. Dia lupa. Sehingga Nabi Yusuf tinggal di penjara lama sekali. Nabi Yusuf tinggal di penjara lama sekali. Sampai ini kejadian. Sampai ini kejadiannya. Kalau tinggal ya di penjara, disebutkan ya bid asinin, itu 3-9 tahun lamanya. Ya. Sampai 9 tahun lamanya. Lama dia di penjara. Sampai ini kejadian. Si raja bermimpi. Maka dia berkata kepada para menterinya, orang-orang dekat darinya, ini ara sab'a baqaratin. Saya bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Siman, semua gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijab. Kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Jadi ada sapi gemuk 7, terus ada sapi kurus 7. 7 yang kurus ini memakan yang gemuk. Ini mimpinya begitu. Iya. Yang disebutkan seperti itu. Dan beliau katakan, wasaba sumbulatin khudr. Saya juga bermimpi melihat ada 7 butir gandum yang hijau. Terus wa ukhur ya bisa ada 7 butir gandum yang lain lagi kering. Itu saya mimpinya. Lihat 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, 7 butir gandum yang basah dan 7 butir gandum yang kering. Sekarang dia bilang kepada pembesarnya, bawahannya, ya ayyuhal mala'u, wahai para menteri, pemuka kerajaan, aftuni fi ru'ya, tolong fatwakan kepadaku tentang mimpiku. Maksudnya, apa ini takbirnya? Apa takbirnya? In kuntum li ru'ya ta'burun. Jika kamu dapat mentakbir mimpi, itu syaratnya. Kalau kamu punya ilmu tentang takbir mimpi, tolong takbir mimpi saya. Apa artinya ada 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus? Dan ada 7 butir gandum basah, kemudian ada 7 butir gandum kering. Apa kata para menterinya, orang-orang terpandang di kerajaannya? Qalu adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Mereka yang menjawab, itu hanya mimpi kosong, yaitu bunga tidur. Karena orang itu kalau bermimpi 3. Bunga tidur, mimpi biasa tidak ada takbirnya. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan. Jadi mereka bilang ini hanyalah adghatu ahlam, bunga tidur saja. Mimpi kosong, tidak ada takbirnya. Tidak ada maknanya itu mimpi. Karena kita ini kan tinggal di Mesir, subur. Iya. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin. Sekarang, yang tadi itu yang kisah sebelumnya terkait dengan Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf takwil mimpinya waktu di penjara. Yang selamat. Kan satunya dibunuh. Satunya selamat. Adalah sekarang ini. Wa qala alladhi naja minhuma. Berkata, ya, orang yang ya selamat dari kedua orang tadi yang Nabi Yusuf takwil mimpinya di penjara. Waddakara ba'da ummah. Dia ingat kepada Nabi Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Lama sekali dia masuk penjara, dia keluar selamat. Tidak ingat-ingat. Sekarang ketika rajanya mimpi, langsung dia ingat. Oh,
ada yang ahli takwil mimpi. Karena saya pernah bermimpi, dia takwil dan persis terjadi. Terjadi. Maka dia berkata, ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa'arsilun. Saya akan menyampaikan kepada kalian apa takbirnya ini mimpi. Maka utuslah saya. Jadikan saya sebagai dutamu untuk mencari takwilnya. Ternyata dia ke mana? Ke penjara. Ke penjara. Sampai di penjara, ketemu Nabi Yusuf. Dia bilang, Yusuf ayuha siddiq. Wahai Yusuf, wahai orang yang jujur. Karena Nabi Yusuf terkenal akan kejujurannya. Yusuf, wahai as-siddiq, orang yang jujur. Aftina, tolong fatwakan kepada kami. Apa takwilnya ini mimpi rajaku? Karena Nabi Yusuf di penjara. Apa takwilnya ini rajaku? Fi sab'i baqaratin siman yakuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudr wa ukhra yabisat. Tolong takbir mimpi ada, dia ceritakan lagi seperti yang dilihat oleh tuannya. Persis. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan ada 7 biji gandum hijau basah dan ada 7 lagi yang lain kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Tolong takbir mimpi ini agar supaya saya bisa kembali kepada orang-orang di sana menunggu takwil mimpinya dan mereka akan mengetahui apa maknanya. Maka mulailah Nabi Yusuf mentakwil mimpinya. Arti dari 7 ekor sapi besar, gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Dan arti 7 gandum basah dan 7 gandum kering. Maka kata Nabi Yusuf, takwilnya arti daripada mimpi itu, karena ini bukan adghatu alam. Ini bukan mimpi kosong, ini bukan bunga tidur. Ini memang petunjuk dari Allah untuk sang raja. Apa yang harus dilakukan di 7 tahun kemudian. Maka kata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinin da'ban. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Masya Allah, mulai ta'wil nih. Nabi Yusuf berkata, mimpi ini bertujuan, petunjuk dari Allah, supaya kamu bertanam, bercocok tanam 7 tahun lamanya. Sebagaimana biasanya, kan setiap tahun kamu bercocok tanam. Tapi sekarang beda mulai dari tahun ini. Dari tahun pertama ini sampai 7 tahun kemudian, kamu bercocok tanam, yaitu pertanian dulu di Mesir, gandum. Akhir-akhir ini Pak, baru padi. Dulu orang kalau bertani bukan padi, gandum. Sekarang makanya dulu makanannya orang dulu gandum. Padi belum ada yang kenal, sedikit. Baru di sebagian daerah. Sekarang saja yang keumuman orang makan beras. Dulu gandum. Dulu gandum. Jadi kalian harus bercocok tanam 7 tahun lamanya. Mulai dari tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang, 7 tahun. Ya. Kemudian fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih. Apa yang kamu panen, maka biarkan di tangkainya. Jadi kamu panen, kamu hanya berdirikan, biarkan di tangkainya. Jangan diambil. Jangan kan biasa orang kalau sudah panen, dia rontokkan, dia keluarkan kulitnya. Nabi Yusuf bilang, kamu panen selama 7 tahun ini, biarkan di gudangmu dengan tangkainya. Masya Allah. Itu maksud 7 ekor gemuk. Biarkan, itu dibilang gemuk, biarkan dia tinggal. Itu kalau kita mimpi begitu. Biarkan dia tinggal 7 tahun. Kemudian setelah itu, kenapa bisa dibiarkan seperti itu? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika. Di sini, tsumma ya'ti min ba'da dzalika sab'un syidad.
Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsidun. Masya Allah. Inilah tujuannya. Kemudian Nabi Yusuf bilang, akan datang setelah itu 7 tahun yang amat sulit. Pacaklik. Musim panas panjang. Dan inilah sejarah nanti sampai orang Palestina, bukan hanya Mesir yang kekeringan. Palestina, tetangganya Mesir ke sebelah laut. Karena Mesir sama Palestina, Pak, dibelah oleh laut. Juga merasakan kekeringan itu. Palestina juga daerah subur. Kekeringan juga. Sampai karena mereka tidak tahu ini mimpi, mereka setiap tahun panen, maka kalau di daerah Palestina, Mesir kan ini nanti sebab mimpi ini mereka simpan selama 7 tahun. Panen, simpan. Panen, simpan. Panen, simpan. Selama 7 tahun. Kenapa? Karena dia bilang 7 tahun kemudian akan ada musim paceklik. 7 tahun lamanya. Kalian makan yang kalian simpan tadi. Itu maksudnya. Mimpi tadi. Jadi ada gandum basah, simpan. Gandum basah, simpan. Jangan dipanen. Jangan dirontokkan dari tangkainya. Karena gandum tangkainya lebih besar daripada padi. Padi juga orang zaman dahulu juga, mereka tidak langsung taruh di karung. Dulu dia panen yang digunting itu tangkainya. Iya. Kalau orang tinggal di kampung dia tahu. Dia gunting di tangkainya, baru dia ikat dan dia gantung. Itu ilmunya. Padi itu gandum, padi, kalau dibiarkan di tangkainya, digunting, dipotong tangkainya, baru diikat di tangkainya, itu akan tahan lama. Daripada dirontokkan dari daunnya, dari tangkainya, itu akan rusak cepat. Akan rusak cepat. Ini kan ilmu yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Jadi, saat 7 tahun kemudian musim paceklik, itulah yang kalian makan. Kalian makan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Tapi Nabi Yusuf tetap sarankan, kecuali sedikit yang kalian mau akan tanam kembali. Jangan sampai kalian makan semua. Nanti tidak ada lagi bibit. Tidak ada lagi bibit. Inilah sebabnya. Setelah mendapatkan ta'wil itu, setelah itu kan Nabi Yusuf bilang, setelah 7 tahun lagi akan datang lagi kesuburan. Artinya ini musim paceklik hanya 7 tahun. Setelah itu akan datang lagi musim seperti biasa. Setelah mendapatkan ta'wil ini, langsung dia pulang ke rajanya dengan bahagia. Ceritakan, ini takwilnya. Rajanya bilang, siapa pentakwilnya? Siapa yang mentakwilkan mimpi itu? Disinilah, ya, dia menyampaikan kepada rajanya, ya, bahwa yang mentakwil mimpi itu adalah Yusuf yang berada di penjara. Maka tentunya berarti Nabi Yusuf punya ilmu terkait dengan pengaturan negeri ini. Nanti 7 tahun kemudian. Karena dia yang takwilkan, berarti dia punya ilmu bagaimana mengatur. Karena sampai dia jelaskan, dibiarkan di tangkai. Maksudnya gimana itu? Maka Nabi Yusuf disinilah mulainya. Faqalal maliku utuni bih di ayat 50. Disinilah mulai lagi muncul itu perempuan. Karena Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum jelas itu perempuan-perempuan yang memfitnahnya. Kata raja, waqala al-maliku utuni bih. Berkata raja itu kepada orang yang meminta takwil tadi, tolong panggilkan saya dia. Falamma ja'a ar-rasul, datanglah utusan itu kepada Nabi Yusuf. Qala irji' ila rabbik. Nabi Yusuf tidak mau keluar. Kembali dulu kamu kepada Tuanmu. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Dia ingat 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Kembali kepada Tuanmu. Bagaimana? Katakan kepadanya. Bagaimana wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Yang tadi semuanya bermakar yang kita ambil pekan lalu. Semuanya bermakar untuk menggoda Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf kalau tidak mau taati mereka, penjara. Maka Nabi Yusuf tanyakan dulu kepada rajanya. Tolong kembali ke rajamu.
Gimana itu tentang perempuan yang sampai memotong jari-jari mereka itu? Karena kalau saya keluar juga dari penjara, masalah lagi daripada saya dengan mereka masalah, lebih baik saya di penjara. Ini sudah hidup nyaman. Tidak ada yang mengganggu. Maka si raja, Masya Allah, ya, setelah Nabi Yusuf bilang, Inna Rabbi bikaidihinna alim. Dia ingatkan, sungguh Tuanku, yaitu rajaku itu, mengetahui tipu daya mereka. Jadi sebenarnya, sang raja tahu Nabi Yusuf tidak salah. Tapi kan Nabi Yusuf sendiri yang pilih penjara. Nabi Yusuf sendiri yang pilih penjara. Daripada tersiksa dengan para perempuan itu, lebih baik penjara. Jadi tuannya paham, tuannya tahu Yusuf tidak salah dalam hal ini. Karena dari awal dia sudah tahu. Dengan melihat bajunya Nabi Yusuf robek di mana? Robek di bagian belakang. Dia sudah tahu Nabi Yusuf tidak salah. Tapi karena Nabi Yusuf yang pilih penjara lebih baik daripada mereka. Akhirnya, apa kata tuannya? Ini sudah kepada para perempuan ini. Sudah kepada para perempuan. Qala ma khatabukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Raja itu berkata kepada wanita-wanita tadi, istrinya, para menterinya, dan termasuk juga istrinya sendiri. Iya. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf? Untuk menundukkan dirinya kepada kalian. Dia bertanya itu. Termasuk istrinya. Gimana kamu? Ia menggoda Yusuf sampai kamu menginginkan Yusuf tunduk kepadamu. Dia tanya istrinya. Apa jawaban mereka? Kulna, mereka semua berkata, Hasyalillah, ma alimna alaihi min su'. Mereka semua berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Masya Allah. Inilah orang baik, Pak. Itu akan suci namanya walaupun setelah beberapa lama. Tidak perlu kita sibuk. Ada orang mengkotori nama kita, kita sibuk langsung bersihkan. Tidak. Ada masanya. Kalau kita orang jujur, nama kita tidak akan kotor. Lihat sekarang ini. Semua perempuan itu mengaku, bahkan dia katakan, Hasya. Dia bilang begitu. Maha suci Allah. Bahkan dia sucikan Allah. Maha suci Allah. Ma alimna alaihi min su'. Kami tidak mengetahui ada sesuatu keburukan pun pada orang itu. Orang baik, tapi memang kami yang menggodanya. Kami yang menggodanya. Iya. Istrinya sekarang berkata, Qalat imra'atul aziz. Berkata istri raja itu, Zulaikha. Istri raja itu berkata kepada suaminya, Al-ana hashasal haqqo. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Kan dulu masih. Iya, sekarang jelaslah kebenaran itu. Artinya dia mengaku sekarang. Jelaslah kebenaran itu sekarang. Ana rawatu an nafsi, mengaku dia. Sayalah yang menggodanya untuk dia tundukkan dirinya kepadaku. Wa innahu laminas shodiqin. Sungguh dia termasuk orang yang jujur. Jadi dia sekarang yang mengatakan dengan terang di hadapan umum. Saya yang menggodanya. Iya. Saya yang menggodanya. Dia adalah orang yang jujur. Masya Allah. Iya. Dan dari sini kita dapat faedah. Kalau kita mendolimi orang, dan itu terkait dengan haknya orang lain, kita mengakui. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, akui saja. Karena bisa saja yang terjadi bukan seperti yang kita bayangkan. Kadang kita bayangkan nanti kalau terjadi dia akan begini, akan begitu. Tidak. Akui saja dulu. Lebih baik di dunia ini diselesaikan daripada nanti datang di hari kiamat baru kita baku tagih.
Masalahnya di hari kiamat yang menjadi tukarannya adalah amalan. Nanti bisa habis amalan kita. Karena diambil oleh orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita dolimi, orang yang pernah kita ambil hartanya, orang yang pernah kita kotori nama baiknya, kehormatannya. Nanti di hari kiamat baku tukar, tapi tukarannya dengan amalan. Ini bahaya ini. Maka dari sini tidak apa-apa. Kita mengaku. Mumpung masih di dunia. Inilah ciri kebaikannya ini perempuan. Di sinilah kenapa dimasukkan dia di kisah perempuan baik. Ini Zulaikha. Karena dia berani mengaku. Orang yang berani mengaku kesalahan itulah pemberani yang sebenarnya. Yang berani mengaku kesalahan itulah pemberani yang sesungguhnya. Kalau orang yang tidak mengaku dia salah, itu masalah. Itulah penakut yang sesungguhnya. Iya. Jadi sekarang dia mengaku, sayalah yang menggodanya, dia termasuk orang yang jujur. Dzalika liya'lam anni lam akunhu bil ghaib. Demikian itu dia bilang, ya, agar dia itu Al-Aziz, suaminya, mengetahui bahwa sesungguhnya saya tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Jadi, dia akui juga sekarang, kenapa sebenarnya dia berbohong. Waktu itu, ditanya oleh suaminya, siapa yang menggoda? Dia kan bilang, Yusuf. Padahal dia. Waktu itu dia mengaku, bahkan dia mengaku di suaminya sekarang. Dia sudah mengaku di Nabi Yusuf, dia jujur, sekarang di suaminya. Saya waktu itu lakukan itu supaya suami saya tidak mengatakan bahwa saya telah berselingkuh di belakangnya. Telah khianat di belakangnya. Waktu itu. Sehingga dia tutup itu. Dia tutupi, dia berbohong karena hal tersebut. Sekarang dia mengaku. Wa anna Allah la yahdi kaidal qa'inin. Dan dia mengaku bahasanya Allah tidak meridhoi tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Masya Allah. Allah tidak ridho terhadap tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Dari sini, kalau kita kajian keluarga, kita bisa pahami baik-baik bahwa khianati suami, itu Allah tidak ridho. Mengkhianati suami, itu Allah tidak ridho. Memang sifat khianat tidak boleh terhadap semua orang. Tapi terhadap suami, itu lebih berat. Di sini langsung disebutkan. Allah tidak ridho. Dia khianati suaminya. Bayangkan. Kejadian 7 tahun yang lalu sekarang terbongkar. Kenapa? Allah tidak ridho terhadap hal itu. Lebih baik jujur dari awal. Kan begitu? Tapi ini kan sudah takdir. Ini namanya sudah berlalu. Tapi pelajaran bagi kita adalah, kalau kita salah, lebih baik kita akui dulu sekarang. Daripada suami kita tidak ridho dan itu akan terbongkar nanti. Bahkan bisa saja walaupun suami sudah meninggal. Terbongkar. Banyak orang meninggal, suaminya terbongkar. Karena Allah tidak ridho hal tersebut. Allah tidak ridho terhadap hal tersebut. Setelah itu, dia berjanji. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Khusus perempuan. Ini ikuti ini ucapan istrinya raja itu. Setelah dia mengakui kalau dia adalah salah, dia bilang begini, wa ma ubarri'u nafsi. Mulai sekarang ini saya tidak akan membebaskan diriku. Saya tidak akan biarkan diriku lagi berkuasa terhadap diriku. Saya akan penjarakan dia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa ini selalu mengajak kepada kejahatan. Ini hakikat. Jangan turuti hawa nafsu. Bagi akhwat, ummahat, ibu-ibu, ini ucapan ini harus kita ambil pelajaran. Dia bilang, wama ubarri'u nafsi. Saya tidak akan membiarkan lagi nafsuku ini. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dia takbir la'ammarah. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, siagul mubalaghah. Lebih. Sungguh jiwa ini selalu mengajak kepada kejahatan. Selalu mengajak kepada keburukan. Jiwa kita ini adalah musuh kita sendiri.
musuh kita itu ada dari luar, setan, ada manusia, tapi sebenarnya di antara musuh kita juga adalah ini, jiwa kita. Karena jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada kejahatan, mengajak kepada dosa dan maksiat. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita punya jiwa selalu mengajak kita kepada kebaikan, itu rahmat dari Allah. Itu kebaikan dari Allah. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada si pemilik jiwa itu. Maka bersyukurlah akan hak tersebut. Tapi kalau jiwa kita selalu mengajak kepada kejahatan, kekang dia, tahan dia. Jangan sampai kita biarkan ternyata kita sudah binasa baru kita sadar. Kita sudah jauh, ya, baru kita sadar. Hati-hati. Inilah ucapan yang sangat bagus, dan ini ucapan seorang perempuan. Inilah yang menunjukkan dia baik setelahnya. Wa ma ubarri'u nafsi. Dia bertobat kepada Allah. Dia menyesal akan apa yang terjadi. Dia mengaku dia salah. Setelah itu dia berkata, ini semua adalah ajakan syahwat hawa nafsu saya. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan jiwaku membawa saya ke arah itu. Inna nafsal ammaratum bisu. Sungguh jiwa saya ini selalu mengajak saya kepada kejahatan. Karena ruh kita ini, Mbak. Ruh kita ini, ya, dia itu seperti tentara. Kalau ruh kita jahat, maka akan berteman dengan orang jahat. Kalau ruh kita baik, akan berteman dengan orang baik. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh kita ini seperti pasukan yang ada dalam diri kita ini, seperti pasukan. Kalau bertemu dengan orang baik, itu yang kita lihat, apa sikap kita. Dan kalau bertemu dengan orang yang tidak baik, kita juga lihat, apa sikap kita. Kata Nabi, fama ta'arofa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau ruh itu saling cocok, maka dia akan saling menyatu. Akan sama-sama jalan, sama-sama kumpul. Tapi kalau ruh itu tidak saling menyatu, maka dia akan berpisah. Maka yang kita lihat, Bang, kalau orang penjahat, pasti yang jahat dia berteman dengan. Kenapa? Ruh. Tidak mungkin ada orang baik mau duduk dengan orang jahat. Kita saja, rasakan saja. Sebelum kita kenal kebaikan, pasti kita berteman dengan orang yang tidak baik, santai saja. Tapi setelah kita dapat hidayah dari Allah, kita tinggalkan itu yang tidak baik. Kenapa? Bukan badan itu yang tinggalkan. Ruh. Ruh. Jiwa ini yang ada di dalam. Diri ini, badan ini, itu hanya ikut. Karena tergantung hati. Hati ini, rajanya ini tangan, kaki, mata, hidung, mulut. Rajanya itu. Rajanya. Ini semua ini hanya bawahan. Kalau dari dalam kita baik, kita bisa tahan, kita bisa jaga, kita bisa pelihara dengan baik, maka akan baik ini anggota badan kita. Tapi kalau kita tidak bisa tahan, tidak bisa kita jaga, maka badan kita tidak akan baik. Iya, dari sinilah kita juga dapat pelajaran bahwa kalau kita menjadi baik, itu ternyata dari rahmat Allah. Jangan sampai nanti kita bersandar, oh ini karena saya rajin pengajian. Nah, ini karena saya rajin baca Quran. Oh ini karena saya begini dan begitu. Jangan. Tadi, lihat perkataan istri Raja Mesir. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti, kita itu dapat kebaikan murni dari Allah. Makanya Nabi SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta.
Walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh kamu tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nabi saja begitu. Kamu tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Kalau kita orang baik, sebagai suami misal, kita mau sekali istri kita seperti kita, baik. Pengajian, rajin ibadah, misal begitu. Nggak mungkin kita bilang baru langsung dia ikut sama kita. Nggak. Bukan kamu yang memberinya petunjuk. Tapi Allah. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita istri, ibu-ibu misalnya, alhamdulillah sudah baik. Jaga sholat 5 waktu. Puasa. Rajin bersedekah. Sering baca Quran. Kita sudah baik. Kita juga pengen suami seperti itu. Kita sudah kasih tahu, tapi tidak berubah. Ketahuilah, hidayah suami bukan di tangan kita. Itu Allah. Nabi saja Allah tegur. Ini ayat itu kan waktu itu Nabi sedih, Abu Thalib tidak masuk Islam. Pamannya. Kata Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mampu beri hidayah orang yang kamu cintai. Cuman ajak saja. Tapi hidayahnya di mana? Di langit. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu sholat. Bagi bapak-bapak, ajak istrinya sholat. Anak sholat. Bagi ibu-ibu, ajak suaminya sholat. Ajak keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha. Sabarlah atasnya. Sabar. Kenapa disuruh sabar? Tidak ada perintah lain. Ajak keluargamu sabar. Apa hikmahnya, Pak? Artinya tidak mungkin itu sekali kita aja langsung. Tidak, butuh sabar. Butuh sabar. Iya. Kadang suami capek kerja, tidur subuh, kadang adzan masih bunyi mesin. Iya. Ya sabar kasih bangun. Demikian pula sebaliknya. Suami dengan adzan sudah bangun, wudhu, istri masih Masya Allah. Mungkin capek, masak, urus anak. Sebenarnya karena pekerjaan perempuan lebih besar daripada pekerjaannya laki-laki. Kalau laki-laki cuma pergi kantor, kerja ringan, itu pun bisa santai-santai di kantor. Terus kadang juga ada yang pergi ngopi di jam kantor. Santai, tapi ibu-ibu di rumah, Masya Allah. Anak kecil. Nggak paham dikasih tahu. Iya. Anak kecil paling berat diatur. Kalau kita di kantor ke orang besar. Tinggal kasih tahu satu kali melanggar ya. Keluarkan pasti orang takut melanggar. Ini anak-anak nggak tahu. Jadi kadang begitu. Kadang dia capek. Ketiduran subuh. Kita sudah bangunkan. Tinggalkan pergi sholat subuh. Datang, belum juga bangun. Sabar. Allah katakan, wastabir 'alaiha. Sabarlah atasnya. Sabar, kasih bangun lagi. Kasih bangun lagi. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Dan juga Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluarga dekatmu. Dekat dulu. Jangan, nggak usah kita pergi urus yang jauh. Yang jauh itu Pak, untung. Dekat itu modal. Makanya Allah bilang begitu. Beri peringatan keluarga dekatmu dulu. Kasih tahu. Kalau ada kebaikan yang kita tahu. Misalnya kita dapat di taklim, faedah. Oh, ruh itu ternyata. Yang tadi baru kita dengar. Ruh itu adalah seperti pasukan. Kalau ruh kita berdua ini sama, pasti kita tidak akan bisa pisah. Tapi kalau ruh kita berdua ini tidak sama, pasti kita pisah. Pasti kita berkelahi terus. Jadi orang berkelahi terus di rumah itu, Pak. Itu karena ruhnya. Bukan karena masalah ini keras atau ini apa. Enggak. Ruh. Kadang enggak saling cocok. Karena kita kan dari ibu yang berbeda. Sifat yang berbeda. Jadi masing-masing punya sifat. Tapi kalau ruhnya sudah menyatukan, aman. Dapat ilmu begitu, kita sampaikan orang yang dekat saja dulu. Karena kan orang dekat itu yang paling cepat kita sampaikan. Walaupun para ulama terdahulu berkata, azhadun nas fil alim ahlu. Orang yang paling tidak mau mendengar kepada seorang alim adalah keluarganya. Jadi kalau kita Pak tahu ilmu, kita kasih tahu istri tak.
Orang yang paling tidak mau mendengar yang kita kasih tahu istri kita. Kenapa bisa? Kah, baku tahu maki aib masing-masing. Iya, luar dalam. Jangan ke masalah luar. Orang luar kenapa didengar kita tidak tahu ke aib tak di rumah. Kalau suami kenapa istri tidak mau dengar. Demikian pula suami tidak mau dengar istri. Istri tidak mau dengar suami. Itu tadi. Makanya azhadun nas fil alim ahlu. Orang yang paling zuhud untuk menerima nasihat dari keluarganya adalah keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. Makanya kalau seperti itu, ajak saja untuk taklim di USA. Iya, daripada kita kasih tahu, iya, kita dibaliki lagi. Kita begitu tonji. Iya, begitu. Makanya, ya ajak saja untuk taklim saja. Karena kadang kalau kita bilang tidak mau, tapi kalau ustadz atau orang lain bilang, mau dia terima. Mau dia mendengar. Seperti itu, Pak. Ini yang perlu kita ketahui. Karena ini jiwa. Jiwa ini. Iya, ditambah lagi di atas langit yang menentukan. Ini yang kita ambil pelajaran dari kisah ini dan sebagai penutupnya ini. Alhamdulillah berarti ini selesai ya kisahnya Imratul Aziz. Nanti insya Allah berarti di pertemuan berikutnya banyak yang kita potong ya di kisah ini, mohon maaf karena kita tidak masukkan kisahnya Nabi Yusuf. Ini khusus kisah perempuannya, yang ada perempuannya itu, yang ada istri Raja Mesir. Iya. Setelahnya adalah kisahnya ibu Nabi Musa. Iya, kisahnya ibu Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah ini kisah kelima yang kita akan sebutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Makan, Mbak. Teh, kuen. Ayo. Ini sebelah sini. Apakah bid'ah, ini ada pertanyaan, apakah bid'ah hukumnya berdoa setelah melaksanakan sholat wajib? Kalau diyakini ada sunnahnya, maka itu bid'ah. Tapi kalau kita misalnya setelah sholat wajib dapat hidayah dari Allah untuk berdoa, tidak masalah. Yang bid'ah itu kalau dikhususkan. Setiap sholat wajib kita khususkan untuk doa, itu yang masalah. Tapi kalau kita habis sholat wajib dapat hidayah mau berdoa, tidak ada masalah. Kita bisa boleh berdoa kapan saja, di mana saja. Termasuk setelah sholat 5 waktu. Yang dilarang adalah mengkhususkan. Mau berdoa tunggu sholat 5 waktu. Ini yang masalah. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa kapan saja kita dapat hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya bertanya di luar dari tema. Begini, kemarin ada salah satu teman saya, kebetulan teman saya itu mualaf. Terus ibunya meninggal, ibunya masih Nasrani. Nah, tapi begitu waktu ibunya mau meninggal itu, dia dan saudara-saudaranya hanya dia aja yang di dalam. Nah, dia berkata, Mah, kalau mau pergi mangki, ada semua mah saudara-saudaraku semua di sini. Kalau mau pergi. Tapi dia langsung berkata, ucap la ilaha illallah. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, karena mama ini Nasrani. Mamanya langsung mengembuskan nafas terakhir, Ustaz. Oh, jadi dia ucapkan la ilaha illallah. Mamanya. Anaknya ini Ustaz yang mengucapkan
spontan dia mengucapkan ma la ilaha illallah. Terus begitu beberapa saat kemudian ibunya menghembuskan nafas terakhir. Terus dia lihat ibunya nafas terakhir begitu, dia mengucap astagfirullah, astagfirullah. Begitu dia mungkin apakah saya dosa ini ya, begitu. Terus pada waktu mau dimandikan, kakak-kakaknya semua menolak. Nggak ada, mau disuruh memandikan, kan kakaknya Nasrani semua, disuruh mandikan, nggak mau ya saya. Kau mau cek, karena kan dia mualaf. Terus dia juga nggak ngerti, saya kan nggak ngerti mandikan mayat. Terus dia bersama dengan petugas pemandi mayat di rumah sakit penolongnya. Terus kebetulan yang memandikan itu semua itu orang Muslim semua, Ustaz. Dan dia berkata, ya Allah, saya nggak mengerti memandikan mayat, saya memandikan mayat mama saya. Saya cuma berucap lillahi ta'ala, saya mandikan mama saya. Begitu katanya, Ustaz. Baik. Mas. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Untuk anunya semua upacara-upacara itu pasti Nasrani semua, karena kan dia sendiri mualaf. Baik. Begitu saja, Ustaz. Syukran. Baik, pertama kalau seandainya tadi mungkin ya kita lihat bibir ibu kita mungkin bergerak, misalnya mengucapkan juga la ilaha illallah, maka dia muslimah. Jadi ketika kita bilang la ilaha illallah, dia juga terikut ucapkan, maka dia sudah jadi muslimah. Seperti Nabi SAW waktu menjenguk. Masalahnya koma, Ustaz. Oh, tidak ada, berarti tidak bergerak lagi. Dia tidak pernah tidak bergerak, dia cuma Baik. dia pas waktu dia setelah mengucapkan itu langsung mamanya menembuskan nafas terakhir. Baik, berarti kita berharap besar. Iya, karena kan koma. Yes. Beda dengan orang yang berbicara. Iya, kita tentunya berharap besar bahwa dia ikut terhadap yang dia ucapkan itu. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Nabi bilang ketika ada seorang anak Yahudi itu ikut apa yang beliau ajak, beliau berkata, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Jika ada itu Pak, ada orang tidak beramal apapun, tapi di nafas terakhir dia ucapkan la ilaha illallah, itu penduduk surga. Karena neraka tidak akan memakan ya jasad orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita berharap semoga dengan kita tuntun terakhir tadi itu, dia ikut juga ucapkan. Itu tentunya kalau kita tidak tahu, berarti kita serahkan kepada Allah dan kita bersangka baik. Kita bersangka baik. Ya, karena kadang ada orang meninggal tiba-tiba, mungkin kalau dia berbicara dia akan begitu. Kalau dia bisa. Makanya kita bersangka baik saja. Berharap kepada Allah, dia tutup kehidupannya dengan la ilaha illallah. Karena man kana akhiru qaul man kana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal, akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Makanya kita sangat berharap itu. Kalau tidak ada orang lain di situ, tidak ada orang yang menuntun yang lain. Karena seperti Abu Thalib kan Pak, Nabi tuntun la ilaha illallah. Tapi ada juga teman yang bilang, kamu benci dengan agama Abdul Muthalib. Jadi setelah ada kawannya yang memalingkan tuntunannya Nabi, sehingga dia tidak ucapkan. Kita harap kalau waktu itu hanya ada itu anak, kita sangat berharap bahwa ibunya mengucapkan. Apalagi tidak ada talqin lain. Tidak ada talqin di atas agama Nasoro. Oh, itu kan sangat besar namanya harapan. Berarti harapan sangat besar. Kemudian masalah memandikan. Sebenarnya memandikan mayat itu kan ada sunnah-sunnahnya. Tapi sebenarnya kalau kita tidak jalankan sunnahnya, artinya wudhu sebelum dimandikan, tidak masalah. Sah kita mandi. Sampai yang penting mandikan dari tersiram semua. Kepala sampai kaki. Tapi tadi kan apalagi semua yang memandikan muslim juga sama. Masalah upacara setelahnya itu tidak mempengaruhi mayat.
Raja Najasyi meninggal di tengah Nasoro. Raja Najasyi itu meninggal di tengah Nasoro. Upacara penyelenggaraan jenazahnya di atas Nasoro. Tapi Nabi sholatkan di Madinah, sholat gaib. Karena dia meninggal di atas Muslim. Iya. Ini nanti yang terkait dengan ibu kemarin, berarti, iya, kalau kita berharap baik kepada Allah, seharusnya kita sholati. Karena kan kita harap bahwa sebelum nafas terakhir, dia meninggal. Dia mengucap, kita tuntunkan itu. La ilaha illallah dan kita bilang astagfirullah. Bisa saja dia ikut. Iya, kalau kita tahu itu sebenarnya, ya kita boleh sholati. Dia atas sholat Islam juga. Iya, kita boleh mensolatinya. Seperti itu. Jadi, diselenggarakan jenazahnya di atas agama Nasoro, tidak mempengaruhi mayat. Tidak mempengaruhi mayat. Karena orang yang lakukan itu tidak tahu. Raja Najasyi tidak tahu. Orang-orang tidak tahu kalau dia sudah Islam. Sehingga mayatnya diperlakukan seperti orang Nasoro. Tapi Nabi sholat. Karena Nabi tahu, dapat wahyu dari Allah. Bahwa dia telah masuk Islam. Bahwa dia telah masuk Islam. Seperti itu, tadi terkait dengan itu, kita berharap baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni ya, ibunya. Ustaz, masih bisa satu lagi. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau kita melayat ke tempat itu, tempat Nasrani begitu? Baik. Orang Muslim. Kalau melayat, maksudnya adalah mengikutinya sampai ke kuburan, tidak boleh. Itu kalau tujuan itu ya. Karena kita dilarang dalam Al-Quran berdiri di kuburan orang kafir. Tidak boleh. Kemudian kalau melayat, jenis kedua, diinginkan dengan kita mendoakannya. Tidak boleh kita doakan. Karena walaupun kita doakan 70 marrah, kata Allah, 70 kali tidak akan diterima. Karena mereka telah meninggal di atas kekafiran. Begitu. Tapi kalau kita melayat hanya menghibur saja teman kita misalnya. Misalnya ada teman kita yang mu'alaf. Tertimpa musibah. Tadi kita melayat dia supaya terhibur. Tidak masalah. Dibolehkan. Dibolehkan hal tersebut. Iya. Adapun sebagai anak pergi kuburkan, itu juga tidak masalah. Karena waktu meninggal Abu Thalib, Nabi izinkan Ali menguburkannya. Padahal Ali Muslim, bapaknya kafir. Jadi kalau anak, boleh dia pergi kuburkan. Boleh dia pergi kuburkan. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan kertas. Ustadz, apakah betul pernyataan bahwa sikap istri tergantung pada sikap suami? Jadi bila suami suka berbuat atau berkata kasar, maka si istri juga akan terpengaruh berbuat atau berkata kasar pada suaminya atau anaknya. Betul. Itu sebenarnya begitu memang. Pada dasarnya. Pada dasarnya. Iya, kalau suami sikapnya tidak baik, ya istrinya juga akan bersikap tidak baik. Karena Allah akan membalas seorang sesuai dengan jenis amalannya. Tapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Tidak boleh kita begitu. Itu tidak mutlak. Karena kalau begitu, kita bisa lihat istrinya Nabi Nuh kafir, suaminya orang paling baik. Istrinya Fir'aun sudah lewat bersama kita. Beriman, Fir'aun kafir. Tidak mutlak begitu. Itu hanya balasan. Balasan itu kadang di dunia, kadang di akhirat. Jadi kadang kalau ada orang kasar terhadap istrinya, bisa dibalas di dunia dengan diperlakukan juga kasar. Bisa juga tidak, nanti dibalas di akhirat. Dibalas di akhirat. Sama juga sebaliknya. Sama juga sebaliknya. Jadi tidak mutlak seperti pernyataan penanya. Iya, tidak mutlak. Itu semua kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Iya, jangan sampai dengan dalil ini kita bilang, iya, suami agak kasar, kita balas juga kasar. Dengan dalil perkataan tadi. Tidak.
kita dianjurkan untuk memaafkan. Iya, ada suami kasar, kita lembut. Atau istri kasar, suami lembut. Iya, karena untuk menjaga hubungan di antara suami istri. Wallahualam. Bagaimana kalau berzikir selalu melebihkan dari 33 kali setiap bacaan untuk jaga-jaga apakah kurang atau tidak? Enggak boleh begitu. Itu was-was namanya. Kita berusaha saja dulu zikir 33 kali. Kalau memang kita yakin kurang, tambah. Tapi kalau kita yakin sudah biasa begitu penuh, yakinilah sudah penuh. Sudah penuh. Dan untuk mengurangi was-was itu, boleh kita zikir pakai alat. Boleh kita zikir pakai jari-jari kita, boleh kita zikir pakai tasbih, ya, atau sekarang apa itu tasbih elektronik yang diklik, boleh. Itu untuk menghilangkan was-was daripada nanti setan selalu mengganggu kita. Selalu mengganggu kita dalam zikir. Wallahualam. Sedekah, ini ada pertanyaan. Sedekah subuh sebaiknya diberikan kepada siapa? Untuk masjid atau untuk orang? Untuk orang lah, masjid tidak bisa makan. Iya. Untuk orang. Iya. Kalau kita maksudnya mungkin kasih langsung atau lewat masjid. Mungkin begitu. Kalau kita langsung lebih bagus. Karena sedekah itu kasih langsung orangnya lebih bagus daripada pakai perantara. Tapi kalau kita yakin perantara ini akan sampaikan ke orang yang kita inginkan, maka kita pakai perantara. Tidak masalah. Itu namanya tolong-menolong dalam berbuat baik. Kita dapat pahala, perantara juga dapat pahala. Itu maksudnya. Kita mau, misalnya kita mau bersedekah. Tapi kita kirim lewat teman kita, supaya juga dia dapat pahala sebab. Itu bagus. Itu bagus dilakukan. Jadi misalnya kita ini mau bersedekah. Kita juga mau teman kita dapat pahala seperti kita. Maka kirim sedekah itu lewat dia dan minta dia untuk sampaikan. Akhirnya kita dapat pahala, satu bersedekah. Kedua dapat pahala teman kita juga yang bersedekah itu tadi atas nama kita. Dan orang yang bersedekah atas nama kita tadi dapat pahala penuh juga. Jadi itu yang harus kita pahami dari hal tersebut. Jadi walaupun boleh pakai perantara, tapi ingat kalau perantara itu adalah amanah. Dia amanah. Wallahualam. Kemudian pertanyaan kedua, kalau berdoa sebaiknya dilakukan apakah sesudah sholat wajib atau sesudah sholat sunnah? Semuanya baik ya, tapi ada waktu-waktu mustajabah. Misal antara adzan dan iqamah, itu waktu mustajabah. Ya, di sholat wajib itu doa mustajab adalah sebelum salam. Sebelum salam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dianjurkan untuk berdoa di sholat 5 waktu, itu di sebelum salam. Karena sebelum salam itu waktu mustajabah sholat, doa. Makanya Nabi ketika mengajarkan tasyahud, Pak, Nabi bilang, "Fal yatakhayyar minad du'a masya'a." Kalau sudah selesai kita tasyahud bacaannya, pilih doa yang kita mau. Diperintahkan. Pilih doa yang kita mau. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Habis tasyahud langsung salam. Nah, doa dulu. Pilih doa yang kita mau. Ini anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita makan di restoran non-muslim? Boleh. Yang penting makanannya halal. Boleh. Kalau kita ragu dia baca bismillah atau tidak, kita yang baca bismillah. Kita yang baca bismillah. Iya. Yang penting itu tadi makanannya halal. Bagi muslim, tidak boleh kita makan di warung non-muslim, restoran non-muslim, makanan yang haram. Tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan ini berikutnya. Apakah bila seorang manusia berbuat buruk itu satu kehendak Allah atau itu pengaruh bisikan setan? Pertama, kehendaknya Allah.
kemudian pengaruh bisikan setan, dan diri kita yang mengajak diri kita untuk berbuat. Jadi semuanya tidak ada keluar dari kehendak Allah. Cuman kita juga punya kehendak, punya keinginan. Setan juga selalu menggoda kita. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda kita berbuat maksiat. Jadi tidak ada lepas dari takdir dan kehendak Allah. Cuman diri kita juga mengajak, setan juga mengajak, bisik-bisiknya. Wallahualam. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum berzakat dan bersedekah ketika memiliki hutang di luar? Dan bagaimana kalau hutangnya berupa cicilan? Mohon arahannya Ustadz, baik untuk pribadi maupun bisnis. Jadi yang pertama, kalau utang itu adalah belum datang, belum jatuh temponya, dan kita punya nisab, kita keluarkan zakatnya. Karena zakat itu pas sedikit sekali. Zakat wajib ya, zakat wajib. Beda kalau sedekah. Kalau kita berbicara sedekah sunnah, dahulukan bayar utang. Karena bayar utang wajib, sedekah sunnah, sunnah. Tapi kalau kita berbicara zakat wajib, dan kita belum datang pembayaran waktu bayar utangnya, zakat. Karena zakat Pak, sekali lagi, sedikit sekali. Bayangkan 100 juta kita punya uang, hanya 2.500.000. 100 juta. Kalau kita punya 10 juta, hanya 250.000. Hanya 250.000. Artinya gini, kita punya 100 juta. Apa kita tidak bisa kembalikan saat bayar utang 2.500.000? Begitu maksudnya. Artinya bayar zakat, nanti datang waktu bayar utang, bayar utangnya. Bayar utangnya. Misal bulan ini masuk haul. Sudah setahun kita punya uang itu. Tapi di beberapa bulan lagi ada utang harus dibayar. Keluarkan zakatnya, nanti bayar utang saat waktunya. Seperti itu, wallahu a'lam. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Yang saya mau tanyakan mengenai sholat, Ustaz. Kita kan ada yang kita tahu bahwa ada beberapa anggota tubuh kita pada saat sholat itu harus menyentuh tempat salat, tempat sujud. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita ini yang terkhusus wanita itu biasanya jidatnya yang biasa tidak kena, terus terkhusus yang pakai cadar, hidungnya tidak kena, terus telapak tangan karena kami kan memakai kerudung besar. Terus kedua yang saya mau tanyakan juga Ustaz, seperti yang pernah saya dengar bahwa pada saat sholat rambut itu tidak bisa diikat. Bagaimana dengan yang berambut panjang? Karena kalau berambut panjang itu biasanya kalau kita sholat terlilit di leher kita dan itu cukup mengganggu. Baik. Saya kira itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi untuk pertanyaan pertama, mungkin kadang itu kita salah paham sebenarnya di masalah sujud. Jadi kita itu diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Jidat sekaligus hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki. Maksudnya adalah bertumpuk di situ. Bukan berarti nanti lutut harus dibuka ya. Gitu. Iya. Enggak, maksudnya bertumpuk. Kalau kita sujud itulah yang menjadi tumpukan tak. Boleh kita pakai sejadah. Enggak ada masalah. Nabi sholat pakai sejadah. Enggak harus menyentuh lantai. Bertumpuk. Jadi kalau kita sujud jangan bertumpuk sama tangan saja. Tapi bagi itu badan tak. Tangan, jidat dan hidung, 2 lutut, 2 ujung kaki. Itu maksudnya. Iya, jadi tidak masalah kalau ada sesuatu, apalagi itu bersambung dengan badan, yang dipakai di badan. Jilbab, cadar, tidak ada masalah. Iya, tidak mengapa hal tersebut. Iya, kemudian untuk masalah kedua, iya, terkait dengan masalah apa tadi? Rambut. Jadi memang dalam hadits riwayat Imam Muslim,
kita dilarang dalam sholat itu melipat pakaian dan mengikat rambut. Tapi untuk perempuan, jika rambutnya itu akan keluar atau akan menyusahkannya kalau dia tidak ikat, boleh diikat. Itu namanya dikecualikan karena hajat. Dikecualikan karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Jadi ada pembahasan seperti itu. Kalau dibutuhkan atau hajat atau bahkan darurat, boleh diikat. Ummu Salamah, rambutnya tebal, selalu dia ikat rambut. Bahkan dia bertanya kepada Nabi, kalau saya mandi butuh dibuka atau tidak? Saat mandi junub, dibuka atau tidak? Kata Nabi, tidak perlu kamu buka. Bayangkan, sampai mandi pun tidak perlu dibuka. Berarti apa, kita akan mengira bahwa kalau dia sholat, dia buka? Begitu. Iya, tentunya tidak. Jadi, boleh seorang yang tebal rambutnya untuk mengikat rambutnya. Dimaafkan. Karena itu dibutuhkan. Daripada nanti menyusahkannya atau rambutnya keluar dari jilbabnya, itu kan bisa membatalkan sholat. Mengikat rambut makruh, tapi kelihatan rambut dalam sholat, batal sholat. Jadi tidak apa-apa kita melakukan yang makruh untuk menjaga yang wajib. Begitu, wallahu a'lam. Boleh. Ummu Salamah dia apa itu? Cacing. Dia apa lagi namanya itu? Dikepang. Dikepang rambutnya. Iya, dibolehkan. Terima kasih Pak Ustaz. Nanti saya tertarik dengan orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalau di rumah sakit banyak kita paru-paru jantung sudah tidak kuat. Jadi dokter anestesi itu menyebutkan dia untuk dapat fungsi jantung dan paru itu nanti bisa diobat, disupport dengan obat supaya bisa bagus. Karena ini orang yang begitu dibius dalam tidak sadar bisa saja dia langsung tidak tahu saat hidup ini, artinya terus meninggal. Apakah sebelum dia dipasang alat anestesi itu kalau dia mengucapkan itu sama dengan ucapan terakhirnya sehingga dia bisa tadi masuk surga? Artinya kalau seperti itu nanti kita di rumah sakit bisa banyak memasukkan orang masuk surga. Insyaallah. Jadi sebelum kita intubasi untuk menghilangkan kesadarannya, suruh baca itu dulu baru kita pasang. Terutama waktu COVID itu banyak sekali begitu. Baik, betul sekali itu. Jadi yang diinginkan ucapan terakhir itu adalah bukan ucapan terakhir hanya sebelum ruh keluar. Bukan. Ucapan terakhir artinya sebelum koma. Masuk semua itu. Sebelum terbius, itu masuk semua. Pokoknya tidak ada lagi ucapannya setelahnya. Maka itu masuk ucapan terakhir. Oh, sangat bagus itu Pak Dokter tadi bilang. Itu kita punya amalan banyak itu. Itulah sebenarnya tugasnya juga dokter. Karena kata Nabi ad-dal al-khair kafa'il. Orang yang menunjukkan seorang kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan. Nanti dia dibantu oleh itu juga. Karena Nabi bersabda, "Kana Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi." Allah akan selalu membantu hamba itu selama dia bantu saudaranya dalam hal apapun. Termasuk syahadat. Termasuk ajarkan, kita tuntunkan. Nah, itu yang Nabi talkinkan. Kalau orang sudah mulai ada tanda kematian, mulai tidak sadarkan diri sebelumnya, dia tuntunkan. Jadi kalau dia berhasil ucapkan, Nabi ucapkan alhamdulillah. Iya, jadi begitu. Itu alhamdulillah sangat bagus. Baik, kita cukupkan alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.